Shalom adik-adik, bagaimana nih kabar kalian minggu ini? Luar biasa bukan? Luar biasa nggak? Nah, sudah siap belum untuk ibadah pada hari ini? Sudah siap? Tapi sebelum mulai ibadah, kakak punya 5 hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, ajak papa dan mama kalian untuk ibadah bareng ya. Biar apa? Biar kalau kalian nggak ngerti bisa tanya sama papa atau mama. Yang kedua, harus berpakaian rapi dan sopan. Ingat, kita ibadah untuk bertemu dengan Tuhan, jadi harus berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti instruksi dari kakak-kakak. Contoh, kalau misalnya kakak dulu berdoa harus berdoa, kalau kakak dulu lompat harus lompat gitu ya. Yang keempat, bersikap baik. Maksudnya gimana sih kak? Maksudnya kalau misalnya disuruh duduk ya duduk manis, kalau disuruh memuji Tuhan ya memuji Tuhan gitu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kalian tidak boleh melakukan kegiatan apapun di luar ibadah. Ingat ya, kita ibadah bertemu sama Tuhan. Jadi kalian tidak boleh main HP sendiri, nggak boleh ngobrol sama saudara sendiri, nggak boleh main sendiri. Harus mendengarkan instruksi dari kakak-kakak dan ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Gimana? Gampang kan? 5 hal yang harus kalian lakukan pada saat ibadah online. Oke? Sudah siap untuk ibadahnya? Selamat beribadah adik-adik. Dadah! Shalom adik-adik. Shalom. Kembali lagi di ibadah online Smiling Kids bersama Kak Monik, Kak Adre. Nah, gimana kabarnya adik-adik hari ini? Pasti baik ya, pasti luar biasa ya. Nah, sudah lama kita nggak ketemu. Pasti adik-adik kangen ya untuk ibadah di gereja, ketemu sama kakak-kakak sholat minggu dan main-main sama teman-temannya adik-adik. Nah, kakak-kakak di sini juga kangen sama adik-adik ya kan kak ya? Iya. Kita kangen untuk ibadah offline lagi di gereja. Nah, tapi kita nggak boleh sedih. Kita harus tetap semangat. Kita tetap semangat memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Oke? Oke. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami pada hari ini boleh ibadah secara online. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami pada hari ini. Kami mau melompat, memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian penyembahan kami ini menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita membagi berdiri dulu ya adik-adik ya. Laskar Kristus, siap. Yes. Mari kita pujikan telah lama. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang paling pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi bekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, la la la, Yesus tuh luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggil untuk menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang paling pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat
Yesus panggilku untuk jadi bekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, lala Yesusku luar biasa, lala Dia raja segala raja, lala memanggil untuk menuai ladangnya, hanya untuk Dia semata, lala aku dipakai olehnya, lala sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Yesus yang mulia, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Yesus yang mulia, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Yesus yang mulia. Yeay. Kita akan pujikan lagu kedua, yaitu hati-hati gunakan tanganmu. Tapi ada rulesnya adik-adik. Nah, ketika kakak bilang hati-hati gunakan tanganmu, nah itu nanti adik-adik tepuk tangan 3 kali, oke? Kayak gini. Kayak gitu ya, oke? Oke. Nah, ketika kakak bilang hati-hati gunakan kakimu, nah adik-adik hentakkan kakinya 3 kali sambil bilang duk duk duk, kayak gitu. Kalau misalnya hati-hati gunakan matamu, adik-adik kedipkan matanya 3 kali sambil bilang ting ting ting, kayak gitu ya. Nah, setelah itu kalau misalnya kakak bilang hati-hati gunakan mulutmu, adik-adik teriak amen, kayak gitu, oke? Kakak paham? Paham? Oke, kita mulai ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, duk duk duk. Hati-hati gunakan kakimu, duk duk duk, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, duk duk duk. Hati-hati gunakan matamu, ting ting ting. Hati-hati gunakan matamu, ting ting ting, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, ting ting ting. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Nah, sekarang kita mau mix ya, oke? Jadi harus konsentrasi, oke? Kakak-kakak juga harus konsentrasi, oke? Hati-hati gunakan kakimu, duk duk duk. Hati-hati gunakan matamu, ting ting ting, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan matamu, ting ting ting, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, duk duk duk. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, duk duk duk, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kaki, tangan, mata, mulut, duk duk duk. Ting ting ting, amin. Yeay, berikan suara-suara yang terbaik buat Tuhan. Nah, adik-adik dipersilahkan duduk. Kita mau persiapkan hati kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hati
Yesus, tolong padaku. Ayo adik-adik, kita semuanya siap berdoa, lipat tangan tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami sudah memuji nama-Mu Tuhan, dan saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Ajar kami menjadi anak-anak yang manis, yang takut akan Engkau, yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Gimana kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa. Nah, di sini Kak Adri udah kangen banget sama adik-adik. Cuman karena kita belum bisa bertemu, kita akan belajar firman Tuhan secara online ya. Adik-adik tetap perhatikan, dengar baik-baik, dan nanti ikuti arahan atau aktivitas berikutnya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau membahas tentang buah roh. Kak Moni, buah roh itu apa sih? Kayak anggur, jeruk kayak gitu Kak. Kayak gitu Itu tadi buah adik. Coba Kak Agung, buah roh itu gimana sih? Apa ya adik-adik buah roh? Apa ya? Buah roh. Buah roh satu apa banyak? Nggak tahu Kak. Nggak tahu ya? Nah, oke, di sini Kak Adri mau kasih tahu nih. Kalau buah roh itu ada satu tapi punya 9 rasa. Apa aja itu Kak? Rasa anggur tadi kata Kak Moni. Oh, bukan ya. Bukan adik-adik. Buah roh itu, ya kita nyanyikan dulu deh lagunya. Oke. Lagunya buah roh. Oke. Lagunya buah roh. Kita adik-adik pasti di rumah hafal ya, gampang. Ini harus hafal lagunya ya. Harus. Gampang soalnya. Lagu buah roh, kasih sukacita gitu ya. Oke. Tunggu musik. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Pasti adik-adik hafal semua. Nah, sekarang kakak mau tanya, tadi buah roh yang rasa ketiga apa ya? Ayo. Ayo, tadi diingat-ingat yang nomor 3 tadi apa ya rasa buah roh tadi? Apa Kak Monik? Coba kita dari awal ya Kak. Oh iya, coba. Iya. Yang pertama tadi apa? Kasih. Yang kedua, apa Kak Agung? sukacita. Sukacita. Nah, yang ketiga, damai sejahtera. Nah, Oh, jadi bukan buah apel melon itu ya? Bukan Kak Moni. Beda. Bukan, itu Iya, buah-buah iya. yang ada di pasar Oh, ya. di pasar. Oke. Atau di supermarket. Nah, ini buah roh yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga kita mau sama-sama belajar tentang damai sejahtera. Apa sih Kak damai sejahtera itu? Apa ya? Apa kira-kira damai sejahtera? Damai sejahtera itu perasaan yang tenang, aman, tentram. Nah, Oh, itu kira-kira damai sejahtera. itu damai sejahtera Kak Monik. Oh gitu ya. Iya. Kalau semisal Kak Monik lagi tidur di dalam kamar yang pakai AC, dingin, selimutan, kira-kira bisa tidur dengan damai nggak? Oh, enak itu. Pasti bisa Iya tidur kan? itu. Nah, atau misalnya Kak Agung ya lagi liburan ke luar negeri ya, naik pesawat sampai di tempat tujuan, terus bisa berjalan-jalan, kira-kira Kak Agung penuh damai sejahtera nggak? Wah damai sekali Kak. Nah, damai sekali pasti ya. Tapi
itu damai yang diberikan oleh dunia ini adik-adik. Coba kalau semisal Kak Monik sedang berada di dalam banjir, apakah Kak Monik tetap bisa damai sejahtera? Gak bisa Kak. Gak bisa ya? Gak bisa. Kalau semisal kita melihat rumah di depan kita kebakaran, apakah kita bisa damai sejahtera melihatnya Kak Agung? Wah, nggak bisa Kak. Gak bisa ya adik-adik. Kalau semisal kita sakit atau kita melihat orang tua teman kita sakit, pasti kita nggak damai sejahtera. Nah, contohnya sekarang nih, adik-adik damai sejahtera nggak di rumah terus? Nggak bisa sekolah, nggak bisa main sama temen, nggak bisa ketemu sama teman-teman, pergi ke sekolah, pakai baju sekolah, pakai sepeda, pasti ada rasa sedih ya. Pasti ada rasa bosan, ada rasa nggak suka cita. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan bahkan mewariskan kepada kita itu damai sejahtera. Gitu ya Kak ya. Iya Kak Monik, kalau misalnya dunia itu ngajarin kita damai sejahtera kalau dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan sama kita kalau kita tetap akan merasakan damai sejahtera sekalipun kita sedang berada di dalam situasi yang gak enak, situasi yang sulit. Berarti kok tadi contohnya banjir kita harus tetap damai sejahtera ya Kak ya? Iya, tetap harus tenang, aman. Percaya kalau Tuhan Yesus itu menyertai. Nah, gimana Kak Monik caranya supaya kita tetap damai sejahtera? Gimana tuh Kak caranya Kak? Gimana Kak Agung? Kira-kira Kak Agung tahu nggak? Adik-adik tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu nggak gimana caranya tetap damai sejahtera? Walaupun berada di dalam situasi yang gak enak, yang membosankan, yang membuat kita jadi sedih. Caranya dengan terus mendekatkan diri sama Tuhan. Caranya mendekatkan diri tuh kayak apa Kak? Dengan berdoa Kak Monik, berdoa, baca firman Tuhan. Adik-adik di rumah berdoa sama baca firman Tuhan nggak? Ayo. Ayo. Ayo baca sama doa enggak? Harus ya. Nah, coba Kak Monik minta tolong dibacakan di Yohanes 14 ayat 27. Adik-adik di rumah dibuka ya Alkitabnya. Yohanes 14 ayat 27. Jangan pakai HP ya. Iya, jangan pakai HP ya, kita buka di Alkitab. Yohanes 14 ayat ke-27 ya Kak ya? Iya. Oke, Kakak bacain. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, amin. Adik-adik, kita mau belajar kalau damai sejahtera itu sudah ditinggalkan buat kita anak-anak Tuhan. Jadi kita itu punya damai sejahtera dalam kehidupan ini. Jadi kalau semisal adik-adik sudah mulai ngerasa bosen di rumah, sedih karena nggak bisa main atau mungkin ada yang sakit, kita tetap harus memiliki damai sejahtera adik-adik. Karena kita tahu kalau kita punya Tuhan Yesus. Kenapa kok kita tahu kita punya Tuhan Yesus lalu kita bisa damai sejahtera? Karena Tuhan Yesus itu yang menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus itu yang menjaga kita. Tuhan Yesus yang memelihara kita. Jadi gak boleh lagi sedih ya Kak Monik. Oke, harus tetap percaya ya Iya, Kak ya. harus tetap percaya. Iya. Gak boleh bosen ya Kak Agung. Harus tetap memiliki damai sejahtera. Tetap percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa adik-adik di rumah tetap berdoa dan membaca firman Firman Tuhan. Tuhan. Nah, kita harus tetap mengucap syukur selain berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, supaya kita selalu dipenuhi damai sejahtera, kita harus senantiasa mengucap syukur. Kak Monik kasih contoh dong mengucap syukur itu gimana?
Contohnya, terima kasih Tuhan hari ini kita boleh bangun pagi-pagi. Kalau mengeluh gimana Kak Agung contohnya? Tetap Mengeluh itu kayak gini, aduh ma, aku bosen ma, gitu ya. Aduh ma, kok makanannya itu terus. Nah, Bersungut-sungut ya Kak ya. bersungut-sungut. Nggak boleh itu ya. Mengeluh itu nggak boleh adik-adik. Kita bersyukur karena masih ada makanan di meja makan. Kita masih bisa bernafas, masih sehat. Nah itu sebabnya kita harus tetap memiliki damai sejahtera. Seperti yang dicontohkan Kak Monik tadi. Mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Untuk makanan, untuk minuman, untuk rumah, dan untuk keluarga. Nah, jadi kita akan terus dilimpahi dengan damai sejahtera. Gitu adik-adik, gitu Kak Moni, Kak Agung. Oh, iya. Iya. Jadi kita harus berbeda sama anak-anak yang di dunia ini. Kalau anak-anak di luar sana mengeluh, kalau anak-anak di luar sana nggak punya damai sejahtera, karena yang diajarkan oleh dunia itu yang enak-enak aja. Kalau situasinya baik, baru kita bersyukur. Kalau situasinya enak, baru kita punya damai sejahtera. Tapi yang diajarkan Tuhan Yesus, situasi apapun, gak enak sekalipun, kita tetap boleh memiliki damai sejahtera. Oke Kak Moni, kita praktekkan ya di rumah adik-adik. Kita tetap berdoa, mendekatkan diri sama Tuhan, baca firman Tuhan, dan tetap mengucap syukur. Nggak boleh mengeluh ya. Nggak boleh mengeluh Boleh. ya, nggak boleh marah-marah. Kita harus tetap bersuka cita. Oke, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita mau ada ayat hafalan nih ya buat Apa itu adik-adik. Kak? Apa itu? Boleh dihafalkan di rumah, terus di-share di grupnya masing-masing. Kalau boleh kakak minta di-share pakai video ya. Jadi adik-adik ngafalin di video sama mama, papa, kakak atau adik, di-share di grupnya masing-masing ya. Ayat hafalannya di Roma pasal 5 ayat yang pertama. Minta tolong Kak Agung bacakan. Roma pasal 5 ayat yang pertama. Jadi dibuka ya kitabnya. Alkitab ya, bukan HP-nya. Roma pasal 5 ayat yang pertama. Kak Agung sudah ketemu? Baca. sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita. Sekali lagi Kak Agung yang keras. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik minta Kak Agung untuk tutup dalam doa ya. Mari adik-adik kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh dalam hidup kami, biarlah berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
ya aktivitasnya adik-adik? Gampang kan? Jangan lupa nanti aktivitasnya dibuat, difoto, dikirimkan di grup. Jangan lupa ayat hafalannya juga di video, dikirimkan di grup masing-masing juga. Nah, sekian firman Tuhan pada hari ini, ibadah kita pada hari ini. Gimana ibadahnya? Seru nggak? Seru ya? Seru. Kita akan pujikan lagu Terima Kasih Yesus. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh beribadah Smiling Kids, kami boleh memuji, menyembah, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan kami boleh melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami hari ini. Tuhan terus tolong adik-adik yang di rumah, berikan kesehatan, kekuatan, jagai, sertai senantiasa, sehingga kami boleh berkumpul kembali suatu saat nanti, saat semuanya sudah dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya ajar kami untuk terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mau terus belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami boleh menyelesaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye-bye.